Musim berganti. Aiman kini sudah bisa merangkak. Rambut ikalnya semakin lebat. Tawa kecilnya memenuhi rumah kami seperti musik. Hana pun tumbuh menjadi gadis kecil yang semakin dewasa sebelum waktunya. Ia tak lagi banyak bertanya tentang Malik. Tapi setiap kali Aiman tertawa, matanya selalu menatap adiknya dengan penuh kasih dan rindu yang terselip diam-diam. Aku menjalani hari-hariku dengan rutinitas sederhana. Pagi hari memasak, siangnya menemani Aiman bermain, sore membantu Hana mengerjakan tugas sekolah. Aku tak lagi menunggu, tapi rasa kehilangan itu masih sesekali datang seperti angin malam dingin. Tak terlihat, tapi terasa sampai ke tulang. Sudah lebih dari 7 bulan sejak Malik menghilang. Surat terakhir darinya masih kusimpan di dalam Al-Quran, di antara lembaran surah Maryam. Setiap kali aku membacanya, air mataku jatuh lagi. Tapi hari-hari terus berjalan, dan aku pun belajar menerima bahwa mungkin Malik adalah bagian dari masa lalu yang hanya datang untuk menguatkanku. Lalu pergi, hingga suatu hari, segalanya berubah. Sore itu, langit mendung. Aku sedang menjemur pakaian, ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara langkah kaki, lalu ketukan pelan di pintu pagar. Kupikir hanya tukang sayur atau tetangga, tapi saat kubuka pagar itu, aku membeku. Malik berdiri di sana, lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Kulitnya lebih gelap terbakar matahari, tapi matanya masih sama hangat, teduh, dan penuh cinta. Di tangan kanannya, ada koper kecil. Dan, di tangannya yang lain, seikat bunga plastik yang warnanya sudah pudar. Laila, aku ingin bicara, tapi suaraku tercekat. Mataku tak bisa berkedip. Detik itu, dunia seperti berhenti. Aku kembali, lanjutnya pelan. Aku janji, kan? Aku masih diam, air mata mulai jatuh tanpa bisa dicegah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan anak kita. Aku berusaha kembali sejak hari pertama aku pergi, tapi aku ditahan, diperiksa, dideportasi. Aku butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali masuk secara legal. Aku menutup mulut, terisak keras. Malik melangkah maju. Aku tahu mungkin kamu marah. Mungkin kamu udah nggak mau lihat aku. Tapi aku minta maaf. Izinkan aku lihat anak kita. Aku menatap matanya. Waktu seakan melipat semua luka, semua malam panjang yang kulewati sendirian, semua ketakutan dan kekuatan yang kupaksa tumbuh. Dan kini, orang yang membuat semua itu terasa, ada kembali di depan mataku. Aku mengangguk. Tanganku gemetar saat menariknya masuk di ruang tamu. Aman sedang merangkak di lantai. Malik berlutut pelan. Ia tak menyentuhnya, hanya menatap penuh haru. Wajahnya basah oleh air mata. Ini dia ya, bisiknya. Ya Tuhan, dia mirip aku. Aku mendekat, lalu menggendong Aman, dan menyerahkannya perlahan ke pelukan Malik. Bayi itu menatapnya sejenak, lalu menggenggam jari telunjuk Malik dan tersenyum kecil. Malik menangis. Tangisan seorang pria yang terlalu lama menahan rindu. Terlalu lama memendam rasa bersalah. Terlalu lama hidup dalam beang-beang kehilangan. Hana muncul dari kamar. Ia tertegun melihat Malik. Matanya membesar. Malik berdiri. Hai Hana. Hana tidak langsung mendekat. Ia menatapku. Mama, dia? Aku mengangguk. Dia kembali, sayang. Dia minta maaf. Dan dia ingin kembali bersama kita. Hana menatap Malik lama sekali, lalu perlahan mendekat. Ia menatap wajah Malik, lalu ke Aman yang tertidur dalam pelukannya. Aku nggak tahu harus bilang apa, ucap Hana pelan. Tapi Aman butuh ayah. Mama butuh teman. Aku cuma minta satu hal. Apa Hana? Tanya Malik dengan suara serak. Jangan pergi lagi. Malik mengangguk, lalu memeluk Hana dan aku dalam satu rangkulan. Kami bertiga menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, sesuatu yang lama hilang kini kembali. Dan luka itu, meski tak bisa hilang, mulai sembuh. Beberapa minggu setelahnya, Malik resmi menikahiku secara agama. Kami pernikahan kecil di rumah, sederhana, hanya dengan saksi dua tetangga dan doa yang tak henti-henti. Tak ada pesta, tak ada ucapan ramai. Tapi ada ketulusan di setiap ucapan ijab kabulnya. Kini, kami hidup bertiga berempat. Aman tumbuh sehat, Hana menjadi kakak yang luar biasa. Malik bekerja di bengkel kecil, dan kadang membantu di masjid. Tak semua orang menerima keberadaan kami, tapi tak lagi peduli, karena kami sudah cukup, dan aku bukan lagi Laila yang dulu. Aku bukan sekadar janda Arab. Aku adalah istri, ibu, dan perempuan yang bertahan di tengah badai. Berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkan. Dan sekarang, hari-hari kami di kota kecil itu berjalan perlahan, seperti desir angin yang membelai dedaunan di halaman rumah. Tak ada suara kendaraan ramai, tak ada omelan tetangga,
Tak ada tatapan sinis, hanya rutinitas sederhana yang perlahan membangun rasa. Amen di hatiku Malik bekerja keras setiap hari. Ia pergi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari naik. Pulang menjelang maghrib, tubuhnya basah oleh keringat. Lengannya penuh debu dan leset-leset, tapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap malam, ia menghabiskan waktu bersama Hano membantunya mengerjakan PR. Atau sekadar duduk di teras membicarakan apapun yang Hana ingin bicarakan. Walaupun gadis kecilku belum sepenuhnya menerima Malik sebagai sosok ayah, tapi dinding dingin di antara mereka mulai retak. Ia mulai memanggil Malik dengan suara yang lebih halus, tidak sekeras dulu, dan Malik tak pernah memaksa. Ia tahu cinta dari anak bukan sesuatu yang bisa dimintai, itu harus diraih dengan kesabaran dan ketulusan. Sementara aku, kehamilanku makin besar. Kandunganku memasuki bulan ke-7. Aku mulai sulit bergerak, sering kelelahan, dan lebih sering beristirahat. Tapi entah kenapa, aku justru merasa semakin kuat bukan secara fisik, tapi di dalam hati. Setiap gerakan kecil dari bayi dalam perutku mengingatkanku bahwa aku punya alasan untuk terus bertahan. Namun, semuanya berubah. Hanya dalam semalam, pagi itu, Malik tidak pulang dari tempat kerja. Awalnya aku pikir mungkin ia lembur, atau menginap di rumah teman sesama buruh, seperti yang pernah ia lakukan sekali dua kali. Tapi saat malam tiba, dan tak ada kabar darinya, aku mulai gelisah. Kutelepon nomornya, tidak aktif. Kukirim pesan, tidak dibaca. Hari kedua, ia tetap tak muncul. Aku mulai panik. Aku mendatangi tempatnya bekerja sebuah proyek bangunan di pinggir kota. Tapi para pekerja di sana hanya menggeleng. Malik nggak masuk hari ini. Mbak, kemarin juga nggak. Kami kira dia sakit. Aku menelan ludah. Dia nggak bilang ke siapa-siapa. Mereka menggeleng. Hari ketiga, aku melapor ke polisi. Tapi dengan status Malik yang hanya buruh migran tanpa dokumen resmi yang lengkap, laporan itu tidak diproses serius. Dia mungkin kabur, atau kembali ke negara asalnya, kata petugas dengan enteng. Tanpa empati sedikit pun, wajar saja. Aku emosi, lalu pulang dengan langkah berat. Di rumah, Hana menyambutku dengan pertanyaan yang sama seperti kemarin. Mama, Malik kemana? Dan seperti sebelumnya, aku hanya bisa menjawab, Mama nggak tahu sayang. Malam-malam berikutnya adalah siksaan. Aku tak bisa tidur. Gemetar, pikiran kacau. Semua kemungkinan buruk menari-nari di pikiranku. Apa dia ditangkap, dideportasi, atau jangan-jangan disakiti oleh orang-orang yang membenci hubungan kami? Di sela keheningan malam, aku duduk sendirian di ruang tamu. Foto kecil Malik yang sempat kami ambil saat piknik singkat 2 minggu lalu, ku genggam erat di dada mataku sambab. Perutku, kadang si bayi di perutku menendang seolah ingin mengingatkan bahwa aku tak boleh menyerah. Tapi bagaimana bisa aku kuat jika satu-satunya tempatku bersandar kini raib tanpa jejak? Seminggu berlalu, tak ada kabar, tak ada tanda-tanda. Aku terus mencari, menelepon teman-temannya, bahkan orang-orang di proyek yang lain. Tapi seolah Malik ditelan bumi. Dan di tengah segala ketidakpastian itu, aku harus tetap berdiri. Untuk Hana, untuk bayi ini, untuk diriku sendiri. Suatu sore, saat aku duduk di kursi plastik tua di halaman rumah, Hana datang dengan wajah khawatir. Mama, kamu jangan sedih terus, katanya. Mungkin Malik belum pulang, karena dia lagi cari rumah yang lebih besar buat kita. Aku tersenyum pahit mendengar kepolosannya. Tapi aku tahu, Hana pun mulai rindu. Ia sudah mulai menyukai kehadiran Malik, dan kini, rasa kehilangan itu menggelayut di matanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Hana memelukku lebih dulu. Mama jangan takut, aku akan bantu jaga adik nanti. Kita bisa bertiga, walau tanpa Malik. Aku menangis diam-diam, anak ini terlalu kuat untuk usianya. Mungkin karena terpaksa, malam harinya, saat aku hendak tidur, aku membuka laci kecil di meja kamar, dan menemukan sepucuk surat yang belum pernah kulihat. Surat itu dilipat rapi, ditaruh di bawah dompet. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Malik, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku tidak bisa lagi berada di sisimu. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku dipaksa pergi. Beberapa hari terakhir, aku mendapat ancaman dari sekelompok orang di proyek. Mereka tahu kita tinggal bersama. Mereka bilang akan lapor ke imigrasi. Aku takut, bukan untuk diriku, tapi untuk kamu dan anak kita. Aku tidak ingin kamu kehilangan tempat tinggal, atau Hana diusir dari sekolah, karena aku. Jadi aku pergi diam-diam. Aku akan mencari tempat yang lebih aman. Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan kembali. Tapi kalau tidak, tolong jaga anak kita. Aku mencintaimu, Leila. Dan aku tidak pernah menyesal mencintaimu, Malik.
Surat itu jatuh dari tanganku. Tangisku pecah. Segala rindu, amarah, ketakutan, dan cinta meledak dalam dada yang sudah terlalu penuh. Malam itu, aku memeluk perutku lebih lama dari biasanya. Kita harus kuat, nak. Meski papa kamu nggak di sini, mama yakin dia masih mencintai kita. Dan saat aku tertidur dengan air mata di pipi, aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian, tidak lagi. Karena cinta itu meski tak selalu bisa tinggal selalu meninggalkan jejak. Dan jejak Malik akan hidup dalam anakku selamanya. Aku tidak pernah membayangkan akan melahirkan anakku dalam keadaan seperti ini tanpa Malik di sisi, tanpa keluarga yang menunggu di luar ruang bersalin, dan tanpa siapapun yang bisa kupeluk setelah semuanya selesai. Hanya aku parawet-parawet asing, dan sunyi yang menusuk dada. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Usia kandunganku baru masuk minggu ke-36 saat kontraksi pertama mulai terasa. Awalnya aku pikir hanya sakit biasa, tapi rasa nyerinya terus datang. Seperti gelombang yang memukul pantai, makin lama makin kuat. Hana yang pertama kali panik. "Mama, kamu kenapa?" "Sakit ya." Wajahnya pucat. Aku menggenggam tangannya sambil berusaha tetap tenang. "Ambil ponsel mama." Telepon Bu Zahra tetangga sebelah. "Minta tolong antar ke klinik ya." Beberapa menit kemudian, aku sudah berada di kursi belakang mobil tua Bu Zahra. Meringis menahan sakit, sementara Hana duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku erat-erat. Tatapannya penuh ketakutan. "Mama nggak apa-apa kan?" "Mama Jack, tinggalin aku ya," katanya sambil menangis. Aku berusaha tersenyum di antara rasa sakit yang datang bergulung-gulung. "Mama janji sayang. Mama cuma mau lahirin adikmu, nggak kemana-mana." Di klinik kecil itulah aku melahirkan. Tanpa epidural, tanpa pelukan Malik, tapi dengan kekuatan yang tak pernah aku tahu aku miliki. Rasa sakit itu seperti menembus tulang, tapi aku tidak berhenti. Tidak boleh, aku harus kuat untuk anakku, untuk Hana, dan saat suara tangis bayi itu akhirnya terdengar, aku tahu, aku masih hidup. Dan bukan sekadar hidup, aku diberi kesempatan untuk memulai lagi. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Kulitnya coklat lembut, rambutnya ikal hitam, dan wajahnya, wajah itu, seperti Malik, persis seperti Malik. Air mataku mengalir deras, bukan karena sakit, tapi karena haru yang begitu dalam. "Selamat datang di dunia, nak. Kamu bikin mama kuat sejak dalam kandungan," bisikku. Hana masuk ke ruang rawat setelah semua tenang. Ia menatap adiknya lama sekali. Awalnya ia diam, lalu pelan-pelan berjalan ke ranjang. "Boleh aku gendong?" tanyanya ragu. Aku tersenyum. "Tentu. Seperti janjimu dulu kan?" Perawat membantu Hana duduk. Dengan hati-hati, ia menggendong adiknya. Dan saat adik kecilnya membuka mata perlahan, Hana tersenyum kecil. "Dia mirip Malik," katanya pelan. "Tapi juga ada mama." Aku mengangguk. "Kamu juga ada di dalam dirinya. Dia adikmu, bagian dari kita." Malam itu, kami bertiga tidur di ranjang sempit klinik itu. Aku memeluk bayiku. Hana tidur di sampingku, menggenggam ujung selimutku erat-erat. Dan meski Malik tak ada, aku merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cukup. Beberapa hari kemudian, kami pulang ke rumah. Rumah kontrakan kami kini terasa lebih hidup. Ada tangisan bayi, tawa Hana, dan suara-suara kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Aku menamai anakku Aiman yang berarti pembawa keberuntungan. Dan memang, sejak kelahiran Aiman, hidup kami perlahan berubah. Bu Zahra, yang dulu hanya sekadar tetangga ramah, kini sering datang membawa makanan, membantu menjaga aman ketika aku mandi atau memasak. Ia tak banyak bertanya soal siapa ayah Aiman. Hanya berkata sekali, "Kamu perempuan kuat, Laila, saya hormat." Orang-orang di sekitar kami pun perlahan melunak. Mereka melihat perjuanganku, ketulusanku membesarkan dua anak, dan mereka mulai menyapa dengan hangat. Anak-anak di sekolah mulai bermain lagi dengan Hana, seolah dunia ingin memberi kami kesempatan kedua, tapi hatiku masih menyimpan ruang kosong. Malam-malam saat aku menyusui Aman, aku menatap wajahnya dan membayangkan Malik duduk di sampingku, menyanyikan lagu pelan, membelai rambutku. Aku bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Apa dia sehat? Apa dia memikirkan kami? Satu-satunya yang bisa kujawab adalah, cinta itu belum mati. Tidak akan pernah. Suatu malam, saat aku menidurkan Aman, Hana duduk di sampingku dan bertanya, "Mama, Malik bakal kembali?" "Enggak." Aku terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan, "Entahlah sayang, tapi kita nggak perlu menunggu untuk bisa bahagia. Kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya sekarang." Ia mengganggu, lalu membisikkan sesuatu yang membuat hatiku hangat.
Aku juga sayang adikku. Dan aku nggak marah lagi sama mama. Aku memeluknya lama sekali. Dan malam itu, aku tahu, meski Malik mungkin tak pernah kembali, warisannya ada di sini, dalam darah anakku. Dalam kekuatan yang tumbuh dari luka. Dalam cinta yang kami rawat sendiri, meski sempat ditinggal. Aku pikir, aku bisa menahan semuanya lebih lama. Aku pikir, dengan mengenakan gamis longgar, dan lebih jarang keluar rumah, aku bisa menyembunyikan kehamilan ini hingga waktu yang tepat. Tapi kota kecil ini terlalu sempit untuk sebuah rahasia besar. Semua dimulai saat aku pergi ke warung di ujung gang untuk membeli kebutuhan dapur. Aku sudah lama tak ke sana, lebih sering mengutus Hana atau memesan lewat tetangga. Tapi hari itu, Hana sedang sekolah dan aku merasa cukup kuat untuk berjalan kaki sendiri. Sore itu, cuaca cerah, angin sejuk, dan untuk sesaat aku merasa seperti ibu biasa. Bukan janda yang dihakimi dunia, namun langkahku terhenti ketika kulihat dua ibu-ibu, Bu Safia dan Bu Maria menatapku dari balik rak sayur tatipin mereka, tajam. Dan saat aku melewati mereka, aku jelas mendengar bisikan itu. Itu Laila. Lihat perutnya. Jelas hamil kan? Tapi suaminya kan sudah cerai ya Allah. Dan lelaki yang sering datang ke rumahnya itu, orang hitam itu, aku tak menoleh. Tak satu kata pun kulontarkan, tapi di dalam dadaku, jantungku berdegup kencang. Kakiku terasa gemetar, tapi aku tahan. Aku ambil belanjaanku, kubayar tanpa berkote-kota, dan aku pulang cepat-cepat. Malamnya, Malik datang. Wajahnya tampak cemas. Ia mendengar deses-deses itu lebih dulu dariku. Beberapa orang di tempat kerja mulai bertanya macam-macam. Katanya, dengan suara pelan. Mereka bilang, aku merusak perempuan Arab. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkanku ke polisi. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah. Ini bukan salahnya tapi aku tahu. Dalam masyarakat seperti ini, dialah yang akan disalahkan. Lebih dulu, bukan aku. Bukan kami berdua. Tapi dia si kulit hitam miskin yang dianggap mengganggu kehormatan perempuan. Mungkin, kita harus berhenti bertemu dulu. Ujarku lirih. Meski hatiku menolak. Malik menatapku, kecewa, tapi memahami. Aku akan pergi kalau kamu yang minta. Tapi ketahuilah, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu dan anak kita. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk. Gosip bukan lagi bisikan, tapi suara yang dibentangkan lebar-lebar. Anak-anak di sekolah mulai mengejek Hana. Ia pulang dengan wajah tertunduk. Dan suatu malam, ia menangis sambil memelukku. Mama, kenapa orang-orang bilang aku anak haram? Kata itu menusukku lebih dalam daripada semua omongan yang kuterima. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menangis dan memeluknya erat, meminta maaf tanpa suara. Puncaknya terjadi pada hari Jumat. Setelah salat, aku pulang dan mendapati beberapa tetangga berkumpul di depan rumahku. Seorang tokoh masyarakat yang dihormati, Pak Khalid, ada di sana. Ia berdiri di depan pagar dengan wajah serius. Laila, katanya lantang. Kami ingin bicara. Masyarakat tidak bisa lagi tinggal diam. Perilakumu telah mencemarkan lingkungan ini. Kami tidak melarang kau menjalani hidup, tapi kami juga berhak menjaga moral lingkungan. Aku berdiri di pintu, tak berdaya. Jika kau tidak menghentikan hubunganmu dengan lelaki itu, dan segera membersihkan namamu, maka kami akan menyurati RT, bahkan pengurus masjid. Kami bisa meminta agar kamu diusir dari lingkungan ini. Aku berteriak, membela diri, ingin berkata, apa salahnya mencintai orang yang berbeda darimu? Tapi aku tahu, itu tidak akan ada gunanya. Orang-orang seperti mereka tidak datang untuk mendengarkan. Mereka datang untuk menghakimi. Setelah mereka pergi, aku duduk di lantai, memegangi perutku. Bayi di dalamnya bergerak, seolah merasakan keguncangan. Hatiku, air mataku tak bisa dibendung. Malam itu, Malik kembali datang secara diam-diam. Ia tahu segalanya. Kita harus pergi dari sini, Laila. Aku sudah tidak bisa bekerja lagi. Mereka mengusirku dari pelabuhan. Aku bisa ajak kamu ke tempat lain. Aku punya kenalan di selatan, bukan kota besar, tapi lebih tenang. Kita bisa mulai dari awal. Aku menatap wajahnya yang lelah, tubuhnya yang lebih kurus, tapi matanya masih menyala dengan keyakinan. Aku mengangguk. Aku tak punya pilihan lain. Malam itu juga, aku mulai berkemas. Bukan hanya barang-barang, tapi juga hatiku. Aku tahu, ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah meninggalkan seluruh dunia yang pernah kuanggap rumah. Dunia yang dulu membesarkanku, tapi kini mengusirku tanpa ampun. Sebelum tidur, aku menatap Hana yang lelap, lalu berbisik ke perutku. Maafkan Mama, Nak, tapi kita akan pergi. Kita akan cari tempat yang mau terima kita. Bukan sebagai aib, tapi sebagai keluarga. Dan malam itu, aku tidur dengan satu tekad, aku tak akan kalah. Tidak, karena statusku,
tidak karena warna kulit Malik, tidak karena anak yang tumbuh di rahimku. Aku akan bertahan, karena kini, aku bukan hanya seorang janda. Aku adalah ibu dari 2 anak dan cinta kami. Tak akan bisa disingkirkan begitu saja. Kita bisa menyembunyikan banyak hal dari dunia, tapi tidak dari anak kita sendiri. Hana bukan lagi gadis kecil yang hanya peduli pada boneka dan es krim. Di usianya yang hampir 9 tahun, dia lebih peka dari yang kukira. Sering kutemukan dia memperhatikanku dari kejauhan, menatap jari-jariku seolah mencoba membaca pikiranku. Dan hari itu, saat kami berkemas untuk pindah ke kota kecil di selatan, aku tahu waktunya telah tiba. Rahasia ini tak bisa kusembunyikan. Darinya lebih lama. Apa kita lari, Mama? Pertanyaan Hana mengagetkanku. Aku menoleh perlahan. Apa maksudmu, Nak? Dia memeluk boneka usangnya erat-erat. Teman-teman di sekolah bilang, Mama hamil. Mereka juga bilang itu bukan dari ayah. Mereka bilang, Mama berdosa. Urat-urat di leherku menegang. Mataku panas. Tapi aku menahan amarah itu bukan pada Hana, bukan pada anak-anak yang bicara, tapi pada dunia yang dengan mudah menabur kebencian, bahkan pada anak kecil. Aku duduk di sampingnya dan menariknya ke pelukanku. Dengar, Hana, dunia kadang kejam. Mereka suka bicara tanpa tahu kenyataan, tapi Mama nggak pernah lari. Mama hanya ingin kita punya hidup yang lebih baik, tempat yang lebih tenang. Ia menatapku dengan mata bening yang dulu mirip Rashid, tapi kini aku melihat kebingungan di sana. Dan kekecewaan, siapa ayah dari adik di perut Mama? Bisiknya. Pertanyaan itu seperti gemuruh yang mengguncang seluruh tubuhku. Aku menunduk, lalu menghela napas. Namanya Malik. Orang hitam itu, suaranya naik 1 oktav. Mama bilang dia cuma bantu-bantu. Mama bohong. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tapi bagaimana? Bagaimana menjelaskan cinta yang terlarang, tekanan sosial, dan rasa sepi yang menghancurkan? Pada seorang anak, aku takut kamu akan benci Mama. Ujarku pelan. Hana berdiri dari tempat duduknya. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak ngerti. Tapi semua orang ngomongin kita. Aku malu di sekolah. Aku malu sama teman-teman. Suara itu seperti paku yang menghujam dada. Aku ingin memeluknya lagi, tapi dia menepis tanganku. Kenapa harus dia, Ma? Kenapa harus orang yang bikin semua orang benci kita? Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Karena dia satu-satunya orang yang membuat Mama merasa hidup lagi. Hana, dia menghargai Mama, mencintai Mama, dan juga sayang sama kamu. Hana menatapku dengan mata basah. Tapi aku bukan anaknya. Aku anak ayah. Terus sekarang, aku punya adik dari orang lain? Aku mengangguk perlahan. Iya, kamu tetap anak ayah, tapi kamu juga anak Mama. Dan Mama janji, adikmu nanti nggak akan pernah menggantikan posisi kamu. Kalian berdua bagian dari hidup Mama. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, aku cuma takut semua orang benci kita, Ma. Aku mendekatinya lagi. Kali ini, ia tak menolak pelukanku. Biarkan mereka bicara. Kita akan pergi, memulai dari awal. Kamu, Mama, dan adikmu nanti. Kita bisa bahagia, Nak, meski cuma kita bertiga. Hana tak menjawab, tapi pelukannya perlahan mengerat. Ia menangis di bahuku, dan aku menangis bersamanya. 2 hati yang remuk, mencoba menyatu kembali dalam keheningan malam yang begitu dingin. Beberapa hari kemudian, kami pindah. Sebuah kota kecil di selatan, jauh dari tempat lama kami. Rumah kontrakan yang sederhana, tanpa banyak tetangga. Malik sudah lebih dulu tinggal di sana, mencarikan tempat yang cukup aman untuk kami. Ketika Hana melihat Malik pertama kali sejak lama, ia tak berkata apa-apa, hanya menatap, dan Malik pun tak memaksa. Ia hanya mengangguk dan berkata pelan, aku tahu kamu marah, tapi aku tidak akan paksa kamu terima aku. Aku hanya ingin kalian aman. Hana tak menjawab, tapi kemudian berbalik dan masuk ke kamar. Malik hanya tersenyum pahit. Setidaknya, dia masih mau tinggal di sini, katanya padaku. Kami menjalani hari-hari baru dengan perlahan. Aku mulai menanam sayuran kecil di halaman belakang. Hana mulai bersekolah di madrasah kecil dekat rumah, dan Malik bekerja sebagai buruh bangunan di kota tetangga. Kehamilanku makin besar, dan meski tidak mudah, aku mulai merasa kuat kembali. Luka-luka yang sempat menghancurkan batinku, perlahan sembuh walau, bekasnya mungkin tak akan pernah hilang. Suatu malam, saat aku tengah mengusap perutku sambil membaca buku cerita untuk bayi yang belum lahir, Hana masuk ke kamar. Ia duduk di ujung ranjang, diam sebentar, lalu berkata pelan, kalau nanti adiknya lahir, boleh aku yang pertama kali gendong? Hatiku terasa hangat, seperti disiram embun. Aku menatapnya dengan senyum lebar, dan air mata yang kembali jatuh. Tentu, sayang, kamu kakaknya. Kamu akan jadi kakak yang hebat. Ia hanya mengangguk, lalu bersandar di lenganku. Malam itu, untuk
Pertama kalinya, sejak semua badai itu datang, aku bisa tidur dalam pelukan anakku dengan rasa tenang yang belum pernah kurasa sejak lama. Aku tak bisa tidur malam itu. 2 garis merah di alat uji kehamilan itu seolah menatapku kembali, menegaskan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku berjalan mondar-mondir di kamar, kadang menatap langit-langit, kadang menatap perutku, yang masih datar, tapi aku tahu, di sana sudah ada kehidupan kecil yang mulai tumbuh, dan kehidupan itu adalah hasil dari cinta yang terlarang. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa di depan Hana. Kusajikan sarapan, menanyakan pelajarannya di sekolah, dan mengantarnya ke gerbang dengan senyuman. Tapi dalam hati, aku bergumul dengan rasa takut yang tak bisa diucapkan. Aku janda, aku hamil, dan ayah dari bayi ini bukan orang Arab. Bukan orang yang dianggap pantas oleh lingkungan di sekitarku. Sepanjang siang, aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponsel. Jari-jariku sempat mengetik pesan untuk Malik, aku hamil. Namun berkali-kali, ku hapus sebelum sempat terkirim. Aku tak tahu apakah aku harus memberitahunya, atau menanggung ini sendiri. Malik adalah lelaki baik, tapi kehidupannya pun sulit. Ia hanya seorang pekerja kasar, dengan kehidupan yang tak menentu. Apa aku tega membebaninya? 3 hari, aku menyimpan rahasia itu. Perubahan tubuhku mulai terasa. Aku jadi lebih cepat lelah, dan beberapa kali mual saat mencium bau minyak goreng. Aku berusaha menutupinya di depan Hana, tapi aku tahu ini tak bisa disembunyikan selamanya. Akhirnya, di malam keempat, aku memberanikan diri menemui Malik. Kami bertemu di taman belakang masjid tua, tempat kami biasa berbicara jika tak ingin terlihat. Aku menatap matanya lekat-lekat dan berkata tanpa basi-basi, aku hamil. Dia diam, wajahnya menegang. Untuk beberapa detik yang panjang, hanya suara angin malam yang terdengar. Lalu ia menghela napas dan menunduk. Aku tidak menyangka secepat ini, katanya pelan. Tapi Laila, aku tidak akan lari. Aku hampir menangis mendengarnya. Sebagian hatiku berharap dia berkata begitu. Tapi sebagian lainnya tahu bahwa ini lebih rumit dari sekadar tidak lari. Mereka tidak akan menerimanya, Malik, kataku lirih. Aku bahkan tak yakin bisa tinggal di kota ini jika mereka tahu. Ini bukan hanya tentang aku, Hana juga akan kena dampaknya. Ia menatapku, kemudian menggenggam tanganku. Kalau harus pergi, aku akan ikat. Kita bisa pindah ke tempat lain. Aku akan bekerja lebih keras, Laila. Air mata menetes di pipiku. Aku ingin percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tapi hidup tidak pernah semudah itu, terutama bagi perempuan sepertiku. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menghindari banyak orang, bahkan tetangga yang biasa mengajak mengobrol di warung. Dekat Rama, aku takut orang-orang menyadari perutku yang mulai membesar. Meski belum terlalu kentara, aku juga mulai mengenakan pakaian yang lebih longgar. Tapi desas-desus sudah mulai terdengar. Ibu-ibu di lingkungan sekitar mulai membicarakanku. Aku tahu, karena mereka kini hanya menyapaku dengan senyum kaku, atau malah tidak menyapa sama sekali. Yang paling menyakitkan adalah saat seorang ibu teman sekolah Hana mendatangi rumah dengan nada halus namun menusuk. Maaf ya Laila, beberapa orang tua merasa tidak nyaman jika anak-anak mereka main ke sini. Ya, kami hanya khawatir saja. Soalnya, kamu sering didatangi lelaki asing. Dan, ya, kamu tahu, lingkungan ini cukup sensitif. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi setelah dia pergi, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Tak lama setelah itu, Hana mulai bertanya, Mama, kenapa akhir-akhir ini kamu sering muntah pagi-pagi? Pertanyaan sederhana yang menamparku lebih keras dari gosip manapun. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya memeluknya erat, terlalu erat, hingga ia mengeluh karena sesak. Aku tahu waktuku menyembunyikan ini semakin menipis. Sementara itu, Malik mulai terlihat gelisah. Ia merasa bersalah karena tak bisa memberikan jaminan apa-apa untukku dan anak yang kukandung. Dia mulai mengambil pekerjaan tambahan, bahkan sampai tidur hanya 3 jam sehari. Ia datang ke rumah hanya sebentar untuk memastikan aku baik-baik saja. Tapi aku bisa melihat tubuhnya semakin kurus, matanya sayu. Aku tahu dia berusaha. Tapi kenyataan tidak bisa dilawan hanya dengan niat baik. Tekanan dari sekitar makin besar. Gosip tentang aku dan Malik mulai menyebar ke pengurus masjid. Seorang ustazah yang dulu sering menawariku pengajian, datang dengan nada penuh belas kasihan, dan berkata, Laila, lebih baik kamu minta ampun dan tinggalkan laki-laki itu. Masih ada waktu untuk membersihkan diri. Aku ingin marah. Tapi aku terlalu lelah. Terlalu lelah membela sesuatu yang dari awal sudah dianggap salah. Yang lebih mengejutkan, suatu sore, ibuku dari kampung menelepon. Suaranya dingin. Apa benar yang orang-orang bilang, Laila, kamu hamil? Dan bukan dari Rashid?
Aku terdiam. Leila, kami malu. Kami tak bisa menanggung aib ini. Kalau kau benar-benar seperti yang mereka bilang, jangan pernah kembali ke rumah ini. Telepon terputus. Dan bersamanya, semua ikatan keluargaku seolah terputus juga. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Hana sudah tidur. Malik belum datang. Dan aku menatap perutku yang mulai membulat. Di sana ada kehidupan makhluk mungil yang tak pernah meminta dilahirkan di tengah stigma dan kebencian. Aku mengusap perutku perlahan. Maafkan Mama, Nak, bisikku. Dunia ini mungkin kejam, tapi kamu adalah berkah. Mama akan lindungi kamu sekuat tenaga. Dan malam itu juga, aku tahu, tak peduli sekeras apa badai datang, aku tidak akan menyerah untuk anakku, untuk hidupku, untuk cinta yang telah tumbuh di tempat paling tak terduga. Setiap malam, setelah Hana tertidur lelap, aku duduk sendirian di ruang tamu kecil rumah sewa kami, ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik dari luar jendela. Dulu, malam-malam seperti ini adalah waktu favoritku bersama Rashid. Kami akan duduk berdampingan, membahas masa depan, tertawa tentang hal-hal kecil, dan berbagi rencana-rencana yang tampaknya besar saat itu. Tapi sekarang, malam hanya membawakan kesepian yang menggigit perlahan-lahan, seperti kabut dingin yang menyelinap masuk dari bawah pintu. Tak ada lagi pesan masuk yang kutunggu di ponselku. Tak ada suara pintu dibuka dari luar rumah, menandakan seseorang pulang membawa cerita hari itu. Bahkan tak ada pertengkaran, tak ada suara keras, tak ada apapun, hanya keheningan. Dan keheningan itu perlahan berubah menjadi cermin yang memantulkan kesepianku sendiri. Aku masih seorang wanita. Aku masih memiliki hati yang ingin dicintai, disentuh, dimengerti. Tapi bagaimana mungkin aku berharap pada itu? Ketika statusku di mata masyarakat sekarang adalah janda seorang perempuan yang dianggap selesai, di tempat seperti ini, menjadi janda tak hanya berarti kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan sebagian martabat. Hari-hariku terisi dengan rutinitas, mengurus Hana, belanja ke pasar, membersihkan rumah, lalu kembali ke kamar, mencoba memejamkan mata. Tapi jiwa ini seperti tak pernah benar-benar tidur. Aku haus akan perhatian, bahkan hanya sentuhan ringan di lengan, pelukan hangat, atau tatapan yang membuatku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya sebagai ibu, bukan hanya sebagai janda. Aku tak pernah menyangka, orang yang akan membuatku merasa hidup kembali adalah Malik, lelaki asing, dengan kulit gelap dan senyum tulus yang menenangkan. Setiap kali ia datang ke rumah untuk membantu, ada percikan kecil di hatiku. Awalnya kupikir hanya rasa terima kasih biasa, tapi lama-lama, aku menantikan kedatangannya. Aku mulai merapikan rambutku. Setiap kali tahu dia akan datang, aku mengenakan parfum tipis. Bukan untuk siapa-siapa, setidaknya itu yang kusugesti pada diriku sendiri. Suatu sore, saat aku tengah menyapu halaman belakang, Malik datang tanpa janji. Ia hanya berdiri di pagar, melambaikan tangan dan tersenyum. Saya lewat saja, sekalian lihat-lihat. Butuh bantuan, Madam Laila? Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang rusak hari ini, Malik. Tapi, kau bisa menemaniku minum teh? Ia terlihat sedikit kaget, tapi kemudian mengangguk. Tentu, dengan senang hati, kami duduk di teras rumah. Teh hangat di tangan, angin sore yang berhembus, lembut, dan pembicaraan ringan yang mengalir tanpa beban. Malik bercerita tentang keluarganya di Afrika Tengah, ibunya yang menjanda sejak dia masih kecil. Ayahnya yang meninggal karena konflik bersenjata. Ia datang ke Tunisia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bekerja serabutan, kadang membangun rumah, kadang memanggul karung di pelabuhan. Saya tidak sekolah tinggi, katanya suatu saat, tapi saya belajar banyak dari kehidupan. Aku menatapnya dalam diam. Ada ketulusan yang jarang kutemui dalam hidupku yang dulu. Lelaki-lelaki seperti Rashid berbicara dengan kata-kata indah, penuh logika dan diplomasi. Ia berbicara dari hati. Beberapa hari setelahnya, Malik kembali datang membawa beberapa sayur dari pasar. Tadi ada diskon. Saya beli lebih dan teringat kamu, katanya sambil tersenyum. Aku tak bisa menyembunyikan rona di wajahku. Hati ini berdebar aneh. Aku bukan gadis remaja, tapi rasa yang satu ini tak mengenal usia. Aku tahu hubungan kami, bahkan hanya sebagai teman dekat, sudah menjadi perbincangan. Tetangga sebelah mulai memandangku dengan cara berbeda. Beberapa ibu-ibu di masjid tak lagi menyapa saat kami berpapasan. Tapi anehnya, aku tidak peduli. Atau mungkin aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana Malik memperlakukanku. Ia menghargai aku sebagai manusia. Ia mendengarkan saat aku bicara, menatapku saat aku bercerita. Ia tak pernah menilai,
tak pernah menghakimi. Bahkan ketika aku mulai terbuka tentang rasa sakit dan pengkhianatan dari masa laluku, malam itu, setelah Malik pulang, aku duduk di depan cermin. Wajahku masih cantik, meski mulai menua. Rambut, meski tertutup kerudung setiap hari, masih terawat. Tapi yang paling penting ada cahaya baru di mataku. Cahaya yang muncul kembali setelah sekian lama padam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahnya seorang janda mencintai lagi? Apa salahnya jika hatiku kembali bergetar untuk seorang lelaki meski dunia menganggapnya tak pantas? Tapi tentu, dunia tak pernah adil pada perempuan seperti aku. Apalagi jika yang membuatku jatuh cinta adalah seorang buruh kasar berkulit hitam. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum kecil di bibirku. Tak peduli apa yang akan terjadi besok. Yang kupedulikan hanyalah rasa hangat yang kini mengisi hatiku yang selama ini kosong. Aku mulai yakin, mungkin Tuhan memang mengirim Malik ke hidupku. Bukan untuk menyelamatkanku dari dunia, tapi untuk menyelamatkanku dari kehampaan diriku sendiri. Segalanya berubah, perlahan seperti musim yang beralih tanpa suara. Hubunganku dengan Malik bukan lagi sekadar saling menyapa atau berbincang ringan di teras rumah. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara kami, tumbuh dari senyuman, perhatian-perhatian kecil, dan kebersamaan yang makin sering terjadi tanpa rencana. Aku tahu apa yang terjadi ini salah di mata banyak orang. Di lingkungan seperti ini, seorang janda Arab menjalin kedekatan dengan lelaki asing berkulit hitam, yang bukan hanya berbeda status sosial tapi juga ras dan kebangsaan, adalah aib yang bisa mengubur reputasi sampai ke akar. Tapi, mengapa hati ini justru merasa tenang di dekatnya? Mengapa aku merasa hidup saat bersamanya? Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga dan Hana masih bermain di rumah tetangga, Malik datang membawa sekeranjang buah mangga. Ia tersenyum malu saat menyerahkannya. Padaku, saya lihat kamu suka mangga waktu itu. Ucapnya singkat. Aku mengambilnya sambil mengangguk. Kau ingat? Tentu. Saya ingat banyak hal tentang kamu. Kalimat itu membuat pipiku memanas. Aku mengajaknya duduk seperti biasa di teras. Tapi kali ini, aku tak bisa menahan diri terlalu lama. Aku mengajaknya masuk ke ruang tamu. Entah, dorongan dari mana aku merasa ingin lebih dekat, lebih lepas tanpa tatapan orang dari luar. Di dalam, kami berbicara lebih lama dari biasanya. Tentang luka lama, tentang kesendirian, tentang mimpi-mimpi yang perlahan menghilang, lalu tumbuh kembali. Malik mendengarkanku dengan mata teduh itu. Dan aku merasa seperti wanita seutuhnya di hadapannya, bukan janda, bukan ibu, tapi hanya Laila, seorang manusia yang ingin dicintai. Lalu, saat hening mengisi sela-sela percakapan kami, aku menyadari betapa dekatnya kami duduk. Nafasnya terasa, suaranya pelan, ada tarikan yang tak bisa dijelaskan, seperti gravitasi dari jiwa ke jiwa. Laila, bisiknya, hanya itu, namaku, tapi cara ia mengucapkannya seperti doa, seperti pengakuan, dan aku, tanpa berpikir panjang, menyentuh pipinya. Tanganku gemetar, ia tak menolak, ia hanya menutup matanya, lalu menyentuh tanganku perlahan. Detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Tak ada masa lalu, tak ada masyarakat, tak ada dosa. Yang ada hanya aku dan dia. Pelukan itu terjadi begitu saja, tidak tergesa-gesa, tidak seperti nafsu, tapi lebih seperti dua jiwa yang lama kehilangan arah akhirnya saling menemukan pelabuhan. Tubuhku bersandar di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa aman di pelukan seorang pria. Dan ya, malam itu, aku melakukan sesuatu yang tak pernah kupikirkan akan terjadi. Malik tidur di rumahku, di ranjangku, dan aku membiarkannya, bukan karena hawa nafsu semata, tapi karena hatiku telah lama rindu diselimuti hangatnya kasih. Aku tahu betapa besar risiko dari semua ini. Tapi aku juga tahu, menolak perasaan ini hanya akan membuatku kembali pada jurang kesepian yang selama ini menghantui. Jadi aku membiarkan diriku larut, meski hanya untuk malam itu. Malam yang membuatku merasa hidup. Besok paginya, Malik pergi. Lebih awal sebelum Hana bangun, kami tak banyak bicara. Hanya tatapan panjang yang seolah berbicara lebih banyak dari kata-kata. Hari-hari setelah itu, aku merasa cemas. Bukan karena menyesal, tapi karena takut akan konsekuensi. Tetangga-tetanggaku mulai menunjukkan gelagat aneh. Beberapa tak lagi menyapa, beberapa mulai berbicara pelan ketika aku lewat. Tapi aku tetap tenang. Atau setidaknya berpura-pura tenang. Malik mulai datang lebih jarang, mungkin karena menyadari risikonya. Tapi setiap kedatangannya selalu berakhir dengan pelukan, sentuhan, dan bisikan lirih yang penuh perasaan. Habang kami tumbuh dalam beang-beang, ketakutan-ketakutan akan diketahui, akan dihakimi,
akan diusir, kami seperti dua orang yang mencuri waktu di balik tembok masyarakat. Cinta kami berjalan di lorong rahasia, gelap namun hangat. Dan meski begitu, aku bahagia. Sampai suatu hari, segalanya berubah drastis. Aku mulai merasa lemas, mual di pagi hari. Nafasku pendek, aku pikir hanya kelelahan. Tapi ketika aku menghitung hari, aku sadar satu hal. Menstruasiku telat lebih dari 3 minggu. Tubuhku seperti kehilangan keseimbangan. Jantungku berdegup tak karuan. Aku membeli alat uji kehamilan di apotek kecil. Diam-diam, aku menunggu malam tiba. Saat Hana tidur dan dunia sepi, lalu 2 garis merah muncul. Aku hamil. Tanganku gemetar. Tubuhku dingin. Hatiku campur aduk. Antara syok, takut, dan anehnya sedikit bahagia, aku menatap wajahku di cermin. Seorang janda Arab, hamil, dengan anak dari seorang lelaki asing berkulit hitam. Apa yang akan terjadi padaku jika orang-orang tahu? Apa yang akan terjadi pada Hana, pada hidupku? Apa yang akan terjadi pada kami? Aku selalu merasa seperti dunia ini begitu luas dan penuh dengan kemungkinan. Namun tak ada yang benar-benar bisa aku kendalikan. Setelah suamiku, Rashid, pergi dan mengakhiri hubungan kami, aku merasa seperti sebuah kapal yang kehilangan arah di tengah lautan yang tak berujung. Suami yang selama ini aku anggap sebagai pelindung, pilar dalam hidupku, memutuskan untuk meninggalkan kami tanpa memberi alasan yang jelas. Aku berusia 33 tahun, seorang wanita Arab yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dengan seorang diplomat dari keluarga kaya. Kami dulu terlihat sempurna di mata orang lain, sepasang suami istri yang bahagia dengan rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan sosial yang terhormat. Tapi, kenyataan seringkali jauh berbeda dari apa yang terlihat di luar. Rashid mulai berubah. Beberapa tahun terakhir, tuntutan pekerjaan, perjalanan yang tak pernah selesai, dan akhirnya aku menyadari ada yang hilang dalam pernikahan kami. Komunikasi yang pernah kami miliki memudar, dan cinta yang dulu tumbuh dengan mudah, kini hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Aku berusaha bertahan, untuk anak kami, Hana, dan untuk rumah tangga kami, tapi takdir berkata lain. Suamiku memilih untuk mencari kebahagiaan di luar pernikahan kami. Ketika perceraian itu akhirnya datang, aku merasa hancur. Bukan karena aku tidak siap, tetapi lebih karena kenyataan bahwa semua yang aku banggakan, yang aku pikir akan bertahan, ternyata runtuh begitu saja. Aku hanya memiliki diriku sendiri dan Hana, putri semata wayang kami, yang kini berusia 8 tahun. Dunia kami berdua seolah runtuh dalam sekejap, dan aku hanya bisa berpikir, bagaimana aku bisa mulai lagi? Aku memutuskan untuk pindah ke tempat yang jauh dari kehidupan lama kami, ke kota kecil di Tunisia. Di sini, aku berharap bisa memulai hidup baru, jauh dari kenangan masa lalu. Satu-satunya yang ada bersamaku adalah Hana. Aku ingin dia tumbuh dengan lebih baik, tanpa harus terus hidup dalam beang-beang nama besar ayahnya. Kehidupan di kota kecil ini sangat berbeda. Tidak ada lagi pesta malam yang mewah, tidak ada lagi pembicaraan soal bisnis atau politik internasional. Di sini, hanya menjadi seorang ibu yang berjuang untuk masa depan anaknya. Aku tidak lagi mengenakan gonggon mahal, yang dulu menjadi ciri khasku. Kini, aku lebih memilih pakaian sederhana blus dan celana panjang-panjang yang nyaman. Aku bahkan berhenti mengenakan perhiasan yang dulu selalu menghiasi tubuhku. Hari-hari awal di kota ini terasa sunyi. Aku jarang berbicara dengan orang lain, karena bahasa Tunisia cukup berbeda dari bahasa yang aku gunakan sehari-hari. Aku merasa seperti seorang asing di tanah yang tidak familiar. Tetapi Hana, dengan semangatnya yang ceria, membuat aku terus bertahan. Dia dengan cepat beradaptasi dengan sekolah baru, dan teman-temannya yang menyambutnya dengan baik. Namun, di balik senyuman Hana yang cerah, aku melihat kepedihan di matanya. Dia masih bertanya-tanya tentang ayahnya. Aku tahu dia merindukannya. Kami selalu berbicara tentang Rashid, meski hanya sekilas, dan aku berusaha meyakinkannya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tetapi aku juga tahu bahwa kebohongan kecil seperti itu hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di pasar tradisional kota itu, aku bertemu dengan seorang pria yang tidak sengaja menabrakku. Pria itu terlihat sangat berbeda dari apa yang aku kenal di dunia sosial kami yang dulu. Malik, namanya. Dia seorang pria kulit hitam asal Afrika Tengah, tampak lebih muda dari usianya, dan bekerja sebagai buruh kasar. Kulitnya gelap, rambutnya keriting dan pendek, dengan mata yang tajam penuh keteguhan. Semuanya terasa berbeda saat aku berbicara dengannya. Dia tidak tahu siapa aku,
dan itu membuat aku merasa ringan. Tidak ada pembicaraan tentang status sosial, atau tidak ada yang melihatku sebagai janda kaya atau istri dari seorang diplomat terkenal. Malik hanya melihat aku sebagai seorang wanita biasa. Percakapan pertama kami singkat, hanya soal cuaca, dan kemudian dia menawarkan untuk membantu membawa barang belanjaanku. Aku menolak, tetapi dia bersikeras. Itu adalah interaksi pertama yang terasa begitu manusiawi setelah sekian lama. Seminggu kemudian, aku melihat Malik lagi di pasar yang sama. Kali ini, dia menanyakan bagaimana kabar anakku, Hana. Aku terkejut, tapi juga merasa senang. Kami mulai berbicara lebih sering. Tidak ada yang istimewa dari obrolan kami. Hanya soal kehidupan sederhana yang kami jalani. Tapi ada sesuatu yang membuat hatiku hangat setiap kali aku berbicara dengannya. Hari demi hari, aku mulai melihat Malik lebih sering. Ia mulai membantu mengangkat barang-barang berat di rumahku, memperbaiki pagar yang sudah mulai rapuh, bahkan membantu memperbaiki mesin cuci yang rusak. Ia tidak pernah meminta bayaran, hanya berkata, "Aku merasa baik jika bisa membantu." Aku tidak tahu kapan perasaan ini tumbuh dalam diriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan jatuh cinta lagi, apalagi dengan seorang pria yang tidak berasal dari dunia yang sama denganku. Tetapi setiap kali Malik datang, aku merasakan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupku. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat aku merasa dipahami, seperti sebuah pelukan yang lembut, meski tanpa kata-kata. Hana mulai bertanya-tanya siapa Malik, dan aku hanya bisa menjawab dengan kebingungan yang sama. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati, karena perasaan ini mulai mengarah pada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang aku rasa tidak seharusnya ada dalam hidupku yang baru. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa menahan perasaan ini selamanya. Hari itu, saat Malik membawa beberapa barang ke rumahku, dan kami duduk bersama, aku merasakan kedekatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku bisa melihat bahwa dia tertarik padaku, dan aku pun tidak bisa menahan perasaan yang mulai berkembang di dalam hatiku. Sebuah perasaan yang terlarang, sebuah perasaan yang jika diteruskan, bisa merusak segala sesuatu yang telah aku bangun. Namun, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku merasa hidup kembali dengan cara yang baru, dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.